Kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan tentang pengaruh spektrum cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Atta, absen 17. Saya ketua dari kelompok 1. Bab 1. Pendahuluan. Matahari memiliki spektrum cahaya tampak yang berbeda-beda. Spektrum cahaya tersebut merupakan fenomena yang tidak terlepas dari kehidupan makhluk hidup, terutama dalam hal pertumbuhan. Dengan suatu teknik yang menggunakan prima, cahaya akan terurai menjadi komponennya, mulai dari warna merah dengan frekuensi yang paling rendah sampai dengan warna ungu dengan frekuensi paling tinggi. Cahaya matahari sangat dibutuhkan dalam perkecambahan biji. Perkecambahan biji dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Cahaya matahari merupakan salah satu dari faktor eksternal. Perkecambahan adalah proses terbentuknya kecambah plantula. Kecambah sendiri didefinisikan sebagai tumbuhan kecil yang baru muncul dari biji dan hidupnya masih terganggu pada persediaan makanan yang terdapat dalam biji. Kecambah tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi semai atau anakan atau stading, yang pada tahap selanjutnya akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Cahaya merupakan sebagian dari gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata dengan komponen yaitu cahaya merah, jingga, hijau, biru, nila, dan ungu. Panjang gelombang cahaya berada pada kisaran 0, UM sampai 0,5 UM yang bersesuai dengan frekuensi antara 6 kali 10 pangkat 15 Hz hingga 20 kali 10 pangkat 15 Hz. Warna cahaya berhubungan dengan panjang gelombang atau frekuensi cahaya tersebut. Cahaya tampak yaitu cahaya yang sensitif pada mata kita jatuh pada kisaran 400 nanometer hingga 750 nanometer. Kisaran ini dikenal sebagai spektrum tampak dan dalamnya terdapat warna ungu sampai merah. Cahaya sangat berperan penting bagi tumbuhan. Namun kita tidak mengetahui perbedaan yang terjadi pada tumbuhan tanaman kacang hijau jika penyinaran dilakukan dengan warna spektrum cahaya yang berbeda. Untuk itu, peneliti ini memilih topik yang berjudul pengaruh spektrum cahaya terhadap hijau, biru, nila, dan ungu. Panjang gelombang cahaya berada pada kisaran 0, UM sampai 0,5 UM yang bersesuai dengan frekuensi antara 6 kali 10 pangkat 15 Hz hingga 20 kali 10 pangkat 15 Hz. Warna cahaya berhubungan dengan panjang gelombang atau frekuensi cahaya tersebut. Cahaya tampak yaitu cahaya yang sensitif pada mata kita jatuh pada kisaran 400 nanometer hingga 750 nanometer. Kisaran ini dikenal sebagai spektrum tampak dan dalamnya terdapat warna ungu sampai merah. Cahaya sangat berperan penting bagi tumbuhan. Namun kita tidak mengetahui perbedaan yang terjadi pada tumbuhan tanaman kacang hijau jika penyinaran dilakukan dengan warna spektrum cahaya yang berbeda. Untuk itu, peneliti ini memilih topik yang berjudul pengaruh spektrum cahaya terhadap tumbuhan tanaman kacang hijau. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana spektrum cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau? 2. Mengapa spektrum cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau? 7C. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui perbedaan pertumbuhan pada setiap tanaman di masing-masing warna. 2. Mengetahui alasan spektrum cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman atau tidak.
D. Hipotesis H0. Tidak ada pengaruh spektrum cahaya terhadap tumbuhan tanaman kacang hijau. H1. Ada pengaruh spektrum cahaya terhadap tumbuhan tanaman kacang hijau. Manfaat penelitian. 1. Peneliti dapat mengetahui warna spektrum cahaya yang paling baik untuk laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. 2. Melatih siswa untuk mengembangkan potensi dan keterampilan proses ilmiah. 3. Membantu siswa mengenal dan mendekatkan diri pada objek atau persoalan ilmu pengetahuan alam. 4. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang budidaya tanaman kacang hijau. Sekian dari saya. Bab 2. Kajian teori. A. Perkacambahan. Perkacambahan adalah tumbuhnya embrio dalam biji secara perlahan menjadi tumbuhan model. Adapun tambahan pertumbuhan dan perkembangan sehingga terjadinya perkacambahan adalah sebagai berikut. Pembelahan sel, jumlah bertambah banyak. Spasialisasi, sel-sel yang sejenis berkelompok. Diferensiasi sel, sel-sel mengalami perbedaan bentuk dan fungsi. Organogenesis sel, proses pertumbuhan organ-organ tumbuhan. Morfogenesis sel dalam bentuk dan fungsi. Organ satu dan yang lain memiliki kekhususan. Perkacambahan baru, proses pertumbuhan biji menjadi makhluk hidup. Berdasarkan letak kotyledonnya, perkacambahan dibentangkan atas. 1. Perkacambahan tipe epigael, perkacambahan yang ditandai dengan posisi kotyledon berada di atas permukaan tanah. Biasanya terjadi pada tanaman dikotil. 2. Perkacambahan tipe hipogael, perkacambahan yang ditandai dengan posisi kotyledon atau biji tetap berada di dalam tanah. Biasanya terjadi pada tanaman monokotil. Menurut Modadina 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi perkacambahan benih ada 2, yaitu 1. Kondisi benih meliputi kemasakan benih atau biji, kerusakan mekanik dan fisik, serta kadar air biji. 2. Faktor luar benih yang meliputi suhu, cahaya, oksigen, kelembaban nisbi, komposisi udara di sekitar biji. B. Macam-macam warna spektrum cahaya. 1. Merah. Warna merah memiliki panjang gelombang cahaya terpanjang dengan panjang 700 nanometer dan warna cahaya terlihat jelas. 2. Hijau. Warna hijau memiliki panjang gelombang cahaya menengah dengan panjang 534 nanometer dan warna cahaya terlihat agak jelas. 3. Biru. Warna biru memiliki panjang gelombang cahaya terpendek dengan panjang 420 nanometer dan warna cahaya terlihat tidak jelas. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen karena untuk memperoleh data penelitian, peneliti melakukan percobaan langsung untuk membandingkan laju pertumbuhan tanaman kacang hijau yang menggunakan spektrum cahaya dengan berbagai jenis warna, yakni merah, hijau, dan biru. B. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 12 September 2022 sampai 26 September 2022 bertempat di Rumah Muhammad Alim, Dono, Sardono Harjo, Agriseman, DIY. C. Variabel penelitian. 1. Variabel kontrol. Variabel yang dibuat sama oleh peneliti. Adapun variabel kontrol pada penelitian ini adalah kapas air dan gelas aqua. 2. Variabel bebas. Variabel yang apabila berubah akan mengakibatkan perubahan pada variabel lain. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah spektrum cahaya yang warnanya merah, hijau, dan biru. 3. Variabel terikat. Variabel yang mudah akibat perubahan dari variabel bebas. Adapun variabel terikat pada penelitian ini adalah tanaman kacang hijau. D. Teknik pengumpulan data dan analisis data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah eksperimental, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang menggunakan referensi dari buku pedoman, internet, maupun data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Parameter pengukuran. Parameter yang diteliti adalah pengukuran tinggi batang dalam satuan cm atau cm. F. Alat dan bahan. 1. Alat. A. Pensil 2B dan spidol. B. Penggaris. C. Buku tulis. 2. Bahan. A. Biji kacang hijau. B. Kertas mika warna merah, hijau, dan biru. C. Kapas. D. Cup. G. Perancangan percobaan. 1. Faktor luar. Air teh, air biasa, air kolam. 2. Jenis tanaman. Kacang hijau. 3. Waktu penyiraman. Setiap sore jam 16.30 WIB. 4. Waktu pengukuran. Setiap sore jam 16.45 WIB. Sampel. 5 tanaman setiap satu percobaan. Populasi 15 tanaman untuk seluruh percobaan. Model percobaan. AT1, AT2, AT3, AT4, AT5. Kertas mika yang berwarna merah. AB1, AB2, AB3, AB4, AB5. Kertas mika yang berwarna biru. AK1, AK2, AK3, AK4, AK5. Kertas mika yang berwarna hijau. Langkah kerja. Langkah kerja 1 untuk proses perendaman biji kacang hijau. 1. Memilih biji kacang hijau yang kualitasnya baik dan tidak membusuk. 2. Memilih biji kacang hijau yang kualitasnya baik dan cocok untuk ditanam. Langkah kerja 2 untuk proses penanaman biji kacang hijau. 1. Menyiapkan 15 cup yang telah berisi kapas. 2. Memasukkan masing-masing 5 biji kacang hijau pilihan pada 15 cup yang berbeda. Langkah kerja 3 untuk meneliti laju pertumbuhan kacang hijau. 1. Menyiram biji kacang hijau dengan air biasa. 2. Melakukan pengamatan selama 14 hari untuk mengukur laju pertumbuhan dan mencatat hasilnya. 3. Melakukan dokumentasi. Analisis data untuk mencari rata-rata tinggi batang menggunakan rumus X dibagi hasil pengukuran per hari. Keterangan. 4. Hasil pengamatan dan berbahasa. Tabel hasil pengamatan. Spektrum cahaya warna merah. Hari ke-1, tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3, tanaman 4 bertumbuh. Hari kedua, tanaman 1, tanaman 2, 0,6 cm. Tanaman 3, 1,5 cm. Tanaman 4, 0,5 cm. Tanaman 5, 0,9 cm. Rata-rata 0,82 cm. Keterangan cambar mulai kelihatan. Hari ke-3, tanaman 1, tanaman 2, 1 cm. Tanaman 3 cm. Tanaman 4, tanaman 5, 1 cm. Rata-rata 3,5 cm. Keterangan kecambar mulai berkembang. Hari ke-4, tanaman 1, 15 cm. Tanaman 2, 12 cm. Tanaman 3, 7 cm. Tanaman 4 dan tanaman 5 mati. Rata-rata 11,3 cm. Keterangan daun mulai muncul dan tinggi kecambah meningkat terus. Hari ke-5, tanaman 1, 19 cm. Tanaman 2, 13 cm. Tanaman 3, 11,4 cm. Rata-rata 14,4 cm. Keterangan batang semakin tinggi. Hari ke-6, tanaman
tanaman 1 28,5 cm, tanaman 2 25 cm, tanaman 3 26,5 cm, rata-rata 26,6 cm. Keterangan batang semakin tinggi. 10. Tanaman 1 30 cm, tanaman 2 26 cm, tanaman 3 26,8 cm, rata-rata 27,5 cm. Keterangan batang semakin tinggi. Hari ke-11. Tanaman 1 29 cm, tanaman 2 26,5 cm, tanaman 3 27 cm, rata-rata 27,4 cm. Keterangan batang semakin tinggi. 12. Tanaman hari ke-12. Tanaman 1 28 cm, tanaman 2 27 cm, tanaman 3 27,2 cm, rata-rata 27,5 cm. Keterangan tanaman mulai layu dan daun mulai berjatuhan. Dari ke-13. Tanaman 1 27,5 cm, tanaman 2 26,1 cm, tanaman 3 26,9 cm, rata-rata 27,1. Keterangan tanaman mulai layu dan daun mulai berjatuhan. Dari ke-14. Tanaman 1 27 cm, tanaman 2 26 cm, tanaman 3 26,5 cm. Keterangan rata-rata 26,5. Keterangan tanaman mulai layu dan batang mulai tumbuh dan daun mulai berjatuhan dan akhirnya daun menghilang. Rata-rata semuanya sama dengan 18,3 cm. Spektrum cahaya. Hari pertama seluruh tanaman 0, rata-rata 0, keterangan belum tumbuh. Hari kedua tinggi tanaman. Tanaman 1 1, tanaman 2 1, tanaman 3 1,2. Tanaman keempat 1, tanaman kelima 1, rata-rata 1,04. Keterangan kecambah mulai kelihatan. Hari ketiga, tanaman 1 7, tanaman 2 4, tanaman 3 5, tanaman 4 3, tanaman 5 2,5. Rata-rata 4,3. Keterangan kecambah mulai berkembang. Hari keempat, tanaman 1 9, tanaman 2 9, tanaman ketiga 10, tanaman keempat 7, tanaman kelima 5, rata-rata 8. Keterangan daun mulai muncul dan tinggi kecambah meningkat. Hari ke-5, tanaman 1 13, tanaman 2 12, tanaman 3 13,2, tanaman 4 11, tanaman 5 12. Rata-rata 12,2. Keterangan batang semakin tinggi. Hari ke-6, tanaman 1 15, tanaman 2 14, tanaman 3 19, tanaman 4 15, tanaman 5 13,8. Rata-rata 15,3. Keterangan batang semakin tinggi. Hari ke-7, tanaman 1 19, tanaman 2 18, tanaman 3 22,3, tanaman 4 17, tanaman 5 16. Rata-rata 18,4. Keterangan batang semakin tinggi. Hari ke-8, tanaman 1 23, tanaman 2 22, tanaman 3 26, tanaman 4 22, tanaman 5 23. Rata-rata 23,2. Keterangan batang semakin tinggi. Hari ke-9, tanaman 1 28, tanaman 2 27, tanaman 3 28,4, tanaman 4 25, tanaman 5 26. Hasil rata-rata 26,8. Keterangan batang semakin tinggi.
Hari ke-10, tanaman 1, 29, tanaman 2, 28, tanaman 3, 29, tanaman 4, 26, tanaman 7, 27, tanaman kelima 27. Rata-rata 27,8. Keterangan batang semakin tinggi. Hari ke-11, tanaman 1, 28,8, tanaman 2, 27,7. Hari ketiga 28,8, hari keempat 25,8, hari kelima 26,7, rata-rata 27,5. Keterangan tanaman mulai layu dan mulai berjatuhan. Hari ke-12, hari pertama 28,5, hari kedua 27,3, hari ketiga 28,5, hari keempat 25,4, hari kelima 26,4, rata-rata 22,3. Keterangan tanaman mulai layu dan mulai berjatuhan. Hari ke-13, tanaman 1 28,2, tanaman 2 27, tanaman 3 28,3, tanaman 4 25,3, tanaman kelima 26,2, rata-rata 27. Keterangan tanaman mulai layu. Hari ke-14, tanaman pertama 28, tanaman kedua 26,8, tanaman ketiga 28, tanaman keempat 25, tanaman kelima 26, rata-rata 26,8. Keterangan tanaman mulai layu dan batang mulai tunduk dan daun mulai berjatuhan dan akhirnya daun menghilang. Total rata-rata 17,2. Cahaya warna hijau. Hari ke-1, tanaman 1, 2, 3, 4, dan 5 buah tumbuh. Hari kedua, tanaman 1, 2, 4, dan 5 tumbuh 1 cm. Tanaman 3 tumbuh 2 cm, ditambah mulai kelihatan. Hari ketiga, tanaman 1 tumbuh 3 cm, tanaman 2 tumbuh 3 cm, tanaman 3 tumbuh 4 cm, tanaman 4 tumbuh 3 cm, dan tanaman 5 tumbuh 4 cm. Rata-rata 3,4. Keterangan kecambah mulai berkembang. Hari
5. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan dalam hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kacang hijau yang ditutup dengan mika berwarna merah laju pertumbuhannya lebih cepat. Karena di tempat yang gelap, hormon pertumbuhan tanaman auksin yang banyak di bagian lucut tidak terurai. Spektrum cahaya warna hijau yang digunakan penglihatan terhadap tanaman kacang hijau tidak begitu signifikan. Ini dikarenakan spektrum cahaya warna hijau memiliki gelombang cahaya 524 nanometer yang memberikan efek tidak begitu baik bagi pertumbuhan kacang hijau. Di urutan terakhir, laju pertumbuhan yang paling lambat di penelitian ini adalah tanaman kacang hijau atau mika berwarna biru. Karena aktivitas auksin akan dihambat oleh cahaya matahari. Jadi, ada pengaruh pertumbuhan tanaman kacang hijau yang ditutup mika, yakni mika berwarna merah, hijau, dan biru. Ranking tanaman kacang hijau yang menggunakan spektrum cahaya warna merah, hijau, dan biru adalah sebagai berikut. J. Saran. Kami tahu bahwa laporan penelitian yang kami buat masih sangatlah jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami sangat membutuhkan kritik dan saran tentang hasil dari laporan kami dan semoga laporan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh spektrum cahaya terhadap laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dan kami juga dalam menyiram tanaman kacang hijau tidak sesuai takaran sehingga tanaman kacang hijau cepat layu, dan kami juga menyiram tanaman kacang hijau tersebut di tempat yang terdapat banyak cahaya sehingga tanaman kacang hijau